internasional Selat Malaka dan Selat Singapura, Batam menjadi magnet kuat bagi para investor dan wisatawan. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya dapat menyapa Anda dengan informasi terhangat, aktual, terpercaya. Dalam 5 menit ke depan, Anda akan ditemani saya, Batam Channel. Inilah Breaking News selengkapnya. Ternak babi Pulau Bulan ternyata hampir telah 3 tahun mengendapkan kasus buruh Andreas. Hal ini terangkat kembali ke permukaan oleh pengacara Andreas, Edward Kamaleng SH, dan Aliansi Rakyat Menggugat Alarm Kota Batam. Dengan aksi solidaritas untuk Andreas yang telah menjadi korban fitnah dan kriminalisasi oleh PT Indotirta Swaka, perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari konglomerat nomor 1 di Indonesia. Inilah konferensi pers pengacara Andreas, Edward Kamaleng SH. Itu dituduh oleh direktur perusahaan PT Indotirta Swaka bahwa klien saya ini membuang pakan ternak, itu pada tanggal 15 Juli 2019. Nah, seiring berjalannya waktu, dengan dituduhkan klien saya ini membuang pakan ternak, sehingga tentu tidak diberikan hak oleh pihak perusahaan karena dianggap melanggar pasal 158, ya, dianggap melanggar pasal 158 angka 1 huruf G Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pelanggaran berat. Jadi karena divonis seperti itu, mestinya klien saya dapat hak, tidak menjadi dapat hak, kan itu. Jadi kami kalau secara perdata sudah melalui proses, melalui bipartit, melalui juga mediasi ke Dinas Tenaga Kerja, melalui Pengadilan Hubungan Industrial, bahkan sampai kasasi. Tapi ya saya maksudnya di sisi perdatanya saya menghormati apa menjadi putusan majelis hakim. Itu kalau misalnya langkah-langkah, kami masih punya satu langkah, kalau misalnya ini silakan, kalau misalnya dibawa ke peninjauan kembali masih ada satu langkah. Nah, kalau tidak terima dengan putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung, berarti bisa saja melalui upaya peninjauan kembali. Dan jadi soal di pasal 158 itu adalah bahwa mestinya ada putusan Mahkamah Konstitusi terbaru itu mengamanatkan bukan Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Konstitusi itu mestinya harus diuji dulu. Tuduhan ini harus diuji ke pengadilan pidana, uji materi, bahwa apakah benar tuduhan tersebut. Sehingga pada tanggal ya, sambil berjalannya perdata tadi kita jalan juga. Klien saya itu pada tanggal 8 Agustus 2019 itu ya membuat laporan polisi di Polresta Barera. Lalu Polresta Barera merekomendasikan perkara atau laporan polisi tersebut, laporan yang dilakukan oleh klien saya tersebut ke pihak penyidik atau ke wilayah Polsek Setupang. Kurang lebih hampir berjalan 3 tahun ini perkara ini sepertinya berjalan di tempat, walaupun ya ada komanya, walaupun ada SP2HP yang diberikan pihak penyidik itu sudah sebanyak lagi wawancara 9 kali, mulai sejak SP2HP tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan yang terakhir itu tanggal 30 Agustus 2020 SP2HP yang ke-9 itu
kalau saya lihat dari bunyi SP2HP itu, hampir proses itu di tempat. Ke-8 ke-9 itu polisi menyatakan, penyidik ya dalam hal ini, penyidik menyatakan bahwa mereka dapat hambatan. Apa itu hambatannya? Saya baca itu ya. Penyidik di poin ketiga, hambatan yang kami temui dalam proses penyidikan antara lain, PT Indo Tirta Suaka sampai saat ini belum memberikan video pembuangan pakan ternak yang diduga dilakukan oleh saudara Andre Priyosuciono yang terjadi di Pulau Bulan kepada penyidik atau penyidik pembantu Polsek Kupang. Itu yang pertama, hambatan pertama. Hambatan kedua yang polisi alami adalah PT Indo Tirta Suaka sampai saat ini belum mengabulkan permintaan dari Polsek Kupang untuk pendampingan ke tempat kejadian perkara di Pulau Bulan dengan alasan karena sesuatu hal. Karena itu surat resmi ini, surat resmi SP2HP yang dikirimkan oleh pihak Polsek Kupang kepada klien saya. Nah, kalau ini terjadi, saya pandang dari sisi hukum, ini seolah-olah ini ada pihak perusahaan PT Indo Tirta Suaka, maksudnya seolah-olah membuat dari waktu, artinya bisa mengatur penyidik ini. Padahal sebenarnya nggak boleh. Andai kata saja terjadi dugaan tindak pidana ada di suatu tempat kejadian perkaranya ada di Pulau Bulan, mestinya polisi harus turun sana nih. Ya. Kalau kamu menuduhkan itu kepada klien saya, kamu harus buktikan mana videonya. Ini Pak Polisi, ini ada videonya. Pak Penyidik, ini videonya ada. Yang saya bilang video ini barangnya. Tapi penyidik bilang kami ada hambatan. Sampai hari ini PT Indo Tirta tidak memberikan itu kepada penyidik. Yang kedua, penyidik mau turun ke tempat kejadian perkara yaitu Pulau Bulan. Tapi sampai hari ini mereka batasin penyidik. Kami belum punya kesempatan katanya untuk mendampingi saudara ke tempat saya, ke tempat kejadian perkara. Padahal di undang-undang jelas, undang-undang kepolisian jelas itu bahwa polisi ini diberikan wewenang penuh untuk menangani setiap tindak pidana, termasuk datang ke tempat kejadian perkara, ya, meminta barang bukti, menyita barang bukti, dan olah TKP ya. Itulah polisi punya kewenangan ada di tempat di situ. Sekarang jadi soal adalah ada terjadi tindak pidana, polisi ini mau turun nih penyidik ini, tapi seolah-olah penyidik dalam hal ini pihak kepolisian Polsek Kupang dihalang-halangi untuk datang ke tempat kejadian perkara. Wah, saya pikir kalau itu pun ada pembunuh misalnya, taruhlah pelaku itu, sekarang bisa saja pelaku udah 3 tahun yang tahu udah kemana. Kalau pergi aja merantau atau nyebrang udah di Amerika, udah di Jerman, tahu udah kemana. Ini 3 tahun Pak. Ada terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana, jangan tutup. Polisi harus turun ke tempat kejadian perkara. Berarti menurut Ketua ada unsur-unsur tebang pilih dalam penegakan hukum. Saya tidak bicara tebang pilih, tapi yang saya maksudkan ini ada kesenjangan hukum di ini sini. Ada apa kira-kira? Ini pasti ada sesuatu. Ini ada apa? Ya? Saya bukan soal tebang pilihnya, tapi asal kalau ada sesuatu peristiwa pidana, seingat saya itu polisi harus bertindak cepat. Harus cepat olah TKP. Harus mereka datang ke tempat kejadian. Benar nggak terjadi peristiwa tindak pidana? Siapa saksinya? Mana barang buktinya? Tetapi sampai saat ini untuk olah TKP itu tidak bisa Polisi dilakukan. tidak diizinkan untuk dapat datang ke tempat kejadian perkara. Dan itu, ini jelas-jelas barang ini disampaikan. Berarti di sini pihak pengusaha sudah mengatur yang namanya hukum. Kalau itu nanti teman-teman lah, tanyalah sama penyidik. Tanya sama, kalau saya bilang gitu, Kampung Maju juga saya. Teman-teman media lah nanti nanyakanlah ke. Tapi yang jelas saya sebagai warga negara, di samping sebagai penasihat hukum, sebagai warga negara, bagaimana sudah didampingi, orang sudah menjadi korban, masih dampingi penasihat hukum aja menjadi hambatan begini. Apalagi masyarakat biasa tidak punya biaya, misalnya dia datang sendiri melapor, oh ini perkara, nggak tahu mau jadi apa nih perkara. Jujur aja, ini klien saya ini orang miskin tidak punya apa-apa. Bahkan kemana-mana 1 sen 2 belas 7 pun saya tidak pernah ambil dari biaya perkara. Saya membantu secara sukarela. Berarti selama 3 tahun kasus ini mangkrak,
kasus ini tidak berjalan, berarti pihak penyidik tidak bekerja. Ya kalau saya lihat sih ya, kalau kita bilang tidak bekerja, mereka ada kasus SP2HP 1-9 kan itu. Ya, hanya Cuma sebatas bekerjanya ini yang jadi tanda tanya. Makanya saya bilang, saya ingat kata-kata yang ada konten ada yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Polisi ini sedang lagi bekerja secara profesional, institusinya ya. ya. Ya, pesan Pak Kapolri itu menyampaikan, saya lihat videonya itu, bahwa polisi, institusi kepolisian ini sedang lagi giat-giatnya untuk membantu masyarakat, Presisi. termasuk penegakan hukum. Karena itu mulai bersih-bersih, Presisi. mulai bersih-bersih nih pihak ini Kapolri menyampaikan. Bersih-bersih dalam hal ini, kalau misalnya ada ekor nggak betul, harus dibersihkan. Tapi saya lihat pernyataan terakhir saya luar biasa dengan Pak Kapolri. Pak Kapolri bilang apa? Kalau ekor juga kalian tidak bersihkan, kepalanya saya potong karena ikan itu busuk dari kepala. Kira-kira itu yang sampai hari ini saya masih punya optimis. Karena itu saya bilang, kalau perkara ini, ya saya pakai step by step. Tadinya Polres, tapi di over ke Polsek. Kami sudah menyampaikan tanggal 6 Desember 2021 itu kemarin. Karena dengan prosesnya jalan di tempat, maka saya selaku sebagai kuasa hukum sudah menyurati Bawasidik di Reskrim Polda Kepri. Dan ada langkah maju pada saat itu, tanggal 23 menjelang 2 minggu lebih, terjadi gelar perkara. Gelar perkara itu ada 3 isinya. 1, penyidik segera melaksanakan hasil gelar perkara tanggal 27 Februari 2020. Oh, berarti sebelumnya sudah ada gelar perkara, tapi termasuk klien saya dan saya selaku sebagai penasihat hukum tidak tahu apa isi gelar perkara. Tidak dilibatkan juga, tidak diberitahu juga. Oke, katakanlah tidak dilibatkan, tapi paling kurang diberitahu kan. Tapi ini tidak diberitahu juga. Tanggal 27 Februari 2020 itu ada gelar perkara. Itu hasil dari gelar perkara tanggal 23 Desember 2021 baru saya dapat itu rekomendasi yang dikirim dari Bawasidik di Reskrim Polda Kepri. Saya lihat itu, 1 adalah penyidik segera melaksanakan hasil gelar perkara tanggal 27 Februari 2020. Yang pertama. Yang kedua, penyidik segera memanggil pelapor untuk memberikan keterangan tambahan. Yang ketiga, itu sudah ya, itu saya sudah dampingi klien saya dan sudah diminta keterangan tambahan. Yang ketiga isinya adalah bahwa periksa ahli. Apakah sekarang penyidik sudah periksa ahli atau belum? Monggo, saya sendiri belum dapat berita sampai saat ini. Langkah-langkah hukum apa saja yang akan dilakukan atau ya ini sama kuasa hukum, ketua-ketua? Ya, ini kan udah langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu adalah menyurati ke Bawasidik Polda Kepri, dan itu tembusannya itu kami sampaikan kepada Kapolda Kepri. Ada tembusannya itu, tembusan kami tembusannya itu yang terhormat Kabid Bitkum Polda Kepri di Batam, Kabid Propam Polda Kepri di Batam, klien kami. Ya, jadi itu langkah yang berikut adalah mungkin rencana kami kalau ini juga tidak jalan, mau bersurat kepada Pak Kapolda. Oh, kami sampaikan, Pak Kapolda, ini masih ada hukum di Kepri ini, di Batam khususnya, atau memang sudah nggak ada? Ya, mau tak mau ini langkah-langkah yang kami juga masih harus melalui langkah-langkah ini. Sampaikan ke Pak Kapolda, mana tahu beliau dalam perkara ini beliau belum dengar sama sekali. Ya, kami akan suratin ke Pak Kapolda. Kalau juga tidak juga ada penanganan secara serius atau kira-kira kurang,
menguntungkan bagi pihak pelapor, tentu kan masih ada langkah berikut adalah segera kami sampaikan kepada Kapolda. Itu aja sih. Oke, cukup. Terima kasih. Ketua. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Heri Marhat, Ketua Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Kota Batam. Menyikapi permasalahan kasus Pak Andreas ini yang sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian, kita menilai sebagai ketua lembaga ataupun masyarakat khususnya Kota Batam ya, ini sangat miris. Kasus pencemaran nama baik ataupun fitnah yang dilaporkan selama 3 tahun belum tuntas, ini stagnan gitu. Macam mana kita menilai penegakan hukum yang berasaskan keadilan ya, yang seharusnya pihak kepolisian, institusi pemerintahan yang resmi di negeri ini untuk menegakkan hukum bisa mengabaikan ini jelas diabaikan. Kalau satu kasus berjalan 3 tahun, bagaimana kita bisa mempercayai institusi ini? Nah, integritas kepolisian ini dipertaruhkan di Indonesia ini untuk menegakkan keadilan. Saya rasa perlu intervensi dari pihak Kapolda, Kapolresta Barelang terhadap penyidik yang ada di Polsek Sekupang ya, dilaporkan ke Sekupang. Upaya penegakan hukum yang berasaskan keadilan, tidak melihat besar kecilnya. Polisi harus mengayomi, penegak hukum harus mengayomi semua masyarakat, masyarakat kecil, pengusaha, penguasa, di mata hukum itu sama. Saya rasa itu aja tanggapan dari saya. Ya, mudah-mudahan pihak kepolisian bisa lebih profesional. Terima kasih. Bacakan. Enggak. Polisi dalam kasus Andreas ini harus bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa pandang bulu, sesuai dengan amanat Kapolri yang pernah terkenal dengan sambutan, jika ekor tidak bisa diatur, kepalanya harus saya potong. Jadi saya meminta untuk bapak-bapak aparat yang di lapangan yang sudah bekerja keras untuk jangan ragu-ragu mentuntaskan permasalahan kasus Andreas sebagai korban ternak babi Pulau Bulan. Kami dari Alarm, Aliansi Rakyat Menggugat, siap membantu bapak-bapak kepolisian untuk mentuntaskan kasus ini. Jangan mau diintervensi perusahaan raksasa ternak babi Pulau Bulan. Kami siap dengan aksi yaitu solidaritas untuk Andreas. Salam perjuangan.